Shalom, selamat pagi. Hari ini, Kamis 21 Agustus 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada 1 Timotius 4 ayat 6-16 dan Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12. Ayat Nats terdapat pada Kejadian pasal 3 ayat 19 berbunyi, Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Galatia pasal 6 ayat 8 berbunyi, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Renungan berjudul, Tabur Tuai. Dalam kekristenan, kita tentu mengenal prinsip tabur tuai. Prinsip ini tidak lain mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Setiap pilihan tentu ada konsekuensinya masing-masing, baik itu konsekuensi yang positif atau negatif. Oleh karena itulah, kita sering mendengar prinsip tabur tuai adalah, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kedua firman Tuhan pada hari ini juga memperlihatkan bagaimana prinsip tabur tuai terjadi dalam hidup manusia. Melalui Kejadian 3:19, kita melihat bagaimana manusia, Adam dan Hawa, mendapat konsekuensinya ketika memilih untuk hidup menjadi seperti Allah dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buah larangan dari Allah. Hidup mereka yang awalnya sangat baik, pada akhirnya berubah menjadi penuh kerja keras, penuh penderitaan, dan mengalami kematian secara rohani sebab relasinya dengan Allah menjadi jauh. Mereka juga nantinya akan mengalami kematian jasmani, sebab apa yang berasal dari debu akan kembali lagi kepada debu. Galatia 6:8 pun menegaskan hal serupa kepada kita, bahwa hidup ini seperti menabur benih. Apabila kita menabur daging yakni hidup dalam keinginan diri sendiri dan keberdosaan kita, maka kita akan menuai kebinasaan. Sebaliknya, apabila kita menabur dalam roh yakni hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Melalui kedua firman ini, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini sementara. Kita bukan pemilik kehidupan, tetapi Allah lah sang pemilik kehidupan ini. Setiap manusia telah diberikan kebebasan untuk memilih, maka pakailah kesempatan hidup ini dengan sebaik mungkin. Taburlah segala yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas pelayanan kita di dunia ini, lakukanlah dengan penuh sukacita. Di saat kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan pada perkara yang lebih besar. Dengan memilih yang terbaik, menabur yang terbaik, maka kita akan menuai hasil yang terbaik pula di dalam Allah. Doa, Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk terus menabur kebaikan dalam hari-hari yang Engkau masih percayakan pada kami, sehingga hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ditulis oleh Vikaris Med Venoni Grecia Asrining. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.